Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Ibnu Sidik dari SMP IT Lukman Al-Hakim Slawi. Di sini saya akan membawakan dongeng dengan judul Ketulusan Membawa Kesuksesan. Kisah ini terinspirasi dari kisah Islami tentang pemuda yang berbakti kepada orang tua dan mendapat mutiara dari perut ikan. Alkisah, hiduplah 4 anak bersama seorang ayah yang terkenal dengan julukan Juragan Tanah. Ayahnya itu menanami tanahnya dengan tanaman padi. Dari ke-4 anaknya, hanya 1 yang sangat rajin. Ia adalah Faiz, anak terakhirnya. Faiz setiap hari bangun lebih pagi. Lalu ia melaksanakan sholat subuh dan terus membuat sarapan untuk keluarganya. Faiz selalu menjaga tubuhnya dengan makan makanan yang bergizi. Pantas Faiz jarang sakit, dirinya sehat dan kuat. Esok pagi, ayah berencana untuk memanen padi di sawah. Saat itu, ayah meminta kepada ke-4 anaknya untuk berkumpul di ruang tamu. Nak, ayah minta tolong buat bantu manen padi di sawah. Mengingat luas lahan yang kita miliki, ayah minta bantuannya. Pinta ayah. Namun, kakak-kakaknya Faiz menolak permintaan ayah. Wahai ayah, kami tidak sanggup kalau harus bekerja di tengah panasnya terik matahari. Bisa-bisa kami pingsan dan sakit, ujar salah satu kakaknya. Faiz sebagai adik yang paling perhatian dengan orang tuanya mengingatkan kepada kakaknya. Kak, ayolah kak, bantu ayah. Ayah kan sudah tua dan renta, tenaganya juga terbatas. Kamu saja Is, kamu kan sudah sering membantu ayah di sawah. Jangan paksa kami, kata ketiga kakaknya kompak. Ayah tidak bisa memaksa mereka, karena hanya Faiz yang mengangguk. Faiz pun diajak oleh ayah memanen padi di sawah. 1 minggu pun berlalu. Kegiatan panen mereka pun akhirnya selesai. Hasil panennya pun dijual ke pasar dan uangnya diberikan kepada anak-anaknya. Begitu sayang ayah kepada anak-anaknya, meskipun kebaikan ayah dibalas kejahatan. Mungkin karena kecapean, ayah jatuh sakit dan 1 minggu kemudian ayah meninggal dunia. Faiz sangat sedih sekali dan merasa kehilangan sosok penting baginya. Ayah, kenapa kau tinggalkan Faiz? Faiz gak punya siapa-siapa lagi yang mau menolong Faiz. Faiz menangis dengan terseduh-seduh. Perasaan yang sakit mengiris-iris hatinya. Faiz pun beranjak dari makam dan berjalan gontai menuju rumahnya. Tetapi setelah sampai di rumah, Faiz ternyata sudah ditunggu kakak-kakaknya di ruang tamu. Faiz pun mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat duduk sini, kakak bicara denganmu. Faiz pun duduk di antara kakak-kakaknya. Harta orang tua kita sudah aku bagi-bagikan. Engkau mendapatkan 2 petak sawah di dekat pohon besar itu. Sekarang kau pergi dari rumah ini. Jangan lagi menginjakkan kakimu di sini. Faiz pun tidak bisa berkata-kata.
Ia pun beranjak dari kursi dan pergi keluar rumah menuju ke sawah miliknya. Setelah sampai di sawah, Faiz berencana untuk membuat gubuk sederhana. Lalu ia membeli beberapa ekor kambing dan beberapa benih padi. Suatu malam, Faiz bermimpi bertemu ayahnya. Ayahnya berpesan untuk mengambil peti uang yang ada di bawah pohon besar itu. Faiz pun bermimpi seperti itu selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya karena penasaran, Faiz pun mengambil cangkul dan menggali tanah di sekitaran pohon besar itu. Setelah lama mencangkul, tiba-tiba cangkul Faiz mengenai suatu benda yang keras. Setelah dicoba diambil, ternyata benar isinya adalah peti uang. Faiz pun menyisihkan sedikit uang dari peti uang itu kepada warga fakir miskin. Selain gemar berbagi, Faiz juga gemar berolahraga. Setiap pagi, Faiz berlari berkeliling desa. Lalu, ia juga sering mampir ke perpustakaan desa untuk membaca buku tentang budidaya pertanian dan peternakan. Meski hanya lulusan SMA, Faiz tetap mau gigih belajar. Alhamdulillah, berkat kerja kerasnya, Faiz menjadi petani dan peternak yang sukses. Usahanya bertambah luas dan Faiz dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Berbeda dengan ketiga kakaknya yang sekarang hidup kesusahan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan karena uangnya sudah habis untuk foya-foya. Kakak-kakak Faiz pun menyesal dengan apa yang mereka lakukan kepada ayah dan Faiz. Sekian cerita dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi